Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada buangin re. Ya, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai perbandingan untuk buraya ikan jika dikasih makan Artemia tetas, Artemia instan, pelet mem, pelet fengli, dan pelet polaret. Kok polaret? PF 500. Nah, kayak gitu. Jadi kita nanti bakal lihat perkembangannya itu lebih baik yang mana. Oke. Ini saya siapkan soliter 15 tinggi 20 ya. Saya isi air kira-kira segitu dan sudah ada tanaman airnya ya. Saya pakai frog bait. Nah, ini untuk burayanya, ini tadi habis lahiran. Ini buraya hasil persilangan Black Musco sama Japan Blue Double Sword. Ini setiap cup ini ada 16 ekor. Nanti ini akan saya taruh di soliter itu tadi dan akan saya pantau pertumbuhannya setiap hari. Dan nanti pastinya akan saya update. Oke. Nah, ini 16 ekor ya. Kalian kalau nggak percaya bisa di pause saja. Oke, ini lagi kedua, yang ketiga. Jadi di sini ada 5 ya. Nah, 4, 5. Nah, ya ini kita tinggal tunggu aja karena ini makannya itu masih 3 hari lagi. Oke, nanti kita bakal update lagi kalau udah umur 3 harian atau 6 hari gitu. Oke, jos. Ya, jadi ini merupakan update untuk buraya yang pakai pakan beda-beda ya. Tuh, angin nih, angin. Ya, jadi kemarin kan rencananya itu ini Artemia tetas, ini Artemia instan, ini mem, ini fengli, ini PF 500. Nah, karena kemarin itu ada kendala, yaitu Artemia tanpa cangkang itu atau Artemia instan itu habis, jadi saya pakai Artemia juga. Nah, jadi untuk yang sini dan sini ini pakai Artemia tetas juga, tapi jumlahnya ini lebih sedikit daripada yang ini. Jadi perbandingannya ini 2 takar, ini 1 takar. Oke. Nah, jadi ini ikannya udah usia 3 mingguan. Hampir 1 bulan. Nah, dengan luas soliter kayak gini, luas tempat kayak gini, kita akan lihat ikan mana yang pertumbuhannya paling cepat lah. Nah, untuk kualitas air saya rasa sama semua ya ini ya. Sama-sama ada lumut ya wis lah, nggak apa. Nah, ini kita lihat yang apa iki? PF. Untuk yang PF size-nya ini enggak besar-besar amat ya. Karena dari PF itu sendiri, padahal kemarin itu PF-nya sudah tak hancurin. Nah, ini. Ayolah fokus lah. Jadi PF-nya itu sudah tak gerus apa ya? Tak hancurkan. Tapi anakannya tetap gak bisa makan waktu itu. Jadi dia agak kesusahan untuk makan si PF 500. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa ikannya agak besar-besar ya. Karena dari pakannya sendiri susah dilahap oleh ikannya. Jadi agak susah. Lalu selanjutnya ini ada ini kan PF, ini ada fengli. Nah, ini untuk yang fengli. Untuk yang fengli ini terlihat sedikit lebih besar ya. Itu ada yang mati juga dah. Nah, jadi untuk fengli ini sedikit lebih besar karena kenapa? Karena kalau fengli itu kan meskipun butiran besar-besar itu kan ada yang halus. Nah, itu kemarin ini tak kasih yang halus-halus, jadi dia masih bisa makan untuk fengli yang halus itu. Jadi dia size-nya lebih besar. Kayak gini. Selanjutnya ada mem. Ini mem yang saya pakai kemarin itu mem size 2/3 ya. Jadi untuk size mem yang paling kecil. Nah, ini untuk size-nya ini gak beda jauh sama yang fengli ya.
Nah, jadi kenapa kok ikan ini tiga ini nggak pertumbuhannya nggak terlalu pesat? Nah, itu karena pelet yang diberikan ke ikan itu tidak bisa dimakan oleh ikan langsung ya. Kan kalau ikan usia 3 hari itu masih kecil banget, jadi dia agak susah untuk makan pelet. Nah, memang sih untuk ikan gupi usia 3 hari sampai 3 minggu itu tidak dianjurkan pakai pelet ya. Lebih baik pakai Artemia aja. Nah, ini nanti kita lihat perbandingannya dengan yang pakai Artemia. Ini untuk Artemia di sini ada 2 perlakuan ya. Yang pertama Artemia dengan porsi yang bisa dikatakan cukup lah. Wih, ini iwak woi. Nah, ikannya kabur. Nah, ini. Nah, ini size-nya mirip dengan si mem. Cuman agak besar sedikit. Nah, ini. Nah, kenapa ini pakan Artemia tapi size-nya agak besar? Nah, itu karena pada perlakuan yang ini, itu Artemianya itu tak kasih sedikit. Jadi meskipun dia dapat bisa makan Artemia tetas itu, tapi porsinya itu sedikit. Jadi kebutuhan untuk membesarkan badan itu masih belum terpenuhi. Nah, jadi kalau ini kan kebutuhannya tidak terpenuhi karena dia gak bisa makan makanannya atau juga bisa makan peletnya. Nah, kalau ini gak terpenuhi karena si Artemia yang dimakan oleh buaya itu porsinya kurang. Nah, kalau ini porsinya cukup dan sampai pokok ini Artemia yang porsi seharusnya porsi yang dikasih ke ikan itu kayak gini. Nah, kita lihat ikannya besarnya kayak apa ya. Ini usianya sama ya, sama semua ya. Size ikannya 5 ya. Ini ikannya di bawah ya, kelihatan nggak di bawah? Nah, itu. Nah, ini pakan Artemia. Kalian udah bisa lihat sih itu size-nya. Nah, ini untuk yang pakan Artemia dengan porsi yang cukup kayak gini. Nah, ini sudah mutasi ya. Si ikan udah mutasi, sudah bisa sortir ini jantan betina. Nah, jadi ini dia waktu usia 3 hari itu sudah bisa makan Artemia dan kebutuhan Artemianya itu banyak. Ketersediaan Artemianya itu banyak, jadi size-nya bisa besar. Nah, jadi itu untuk pakan itu memang sangat mempengaruhi untuk pembentukan badannya atau untuk pembesaran. Karena kalau pakannya itu nggak sesuai ini maksudnya gini, untuk ikan umur 3 hari itu lebih baik pakai Artemia. Karena kenapa? Karena Artemia itu size-nya kecil dan dia bisa dilahap oleh ikan. Nah, kayak gitu. Kalau pakai Artemia, kalau pakai pelet itu kan size-nya masih gak fit ya, gak fit ini maksudnya gak muat di mulut ikan. Nah, ada sih pelet serbuk, cuman kan kalau pakai pelet serbuk itu ngeracuni ke air, jadi gak maksimal. Nah, kalau pakai Artemia, misal ada Artemia yang sisa, itu Artemianya masih bisa hidup di tempat ini kurang lebih 3 jaman lah. Jadi dia gak langsung ngotori air. Jadi dalam waktu 3 jam itu si ikan masih punya waktu untuk menghabiskan makanan tersebut. Kalau pakai pelet itu kalau gak habis sejam itu wes jadi bauen. Ikannya gak mau makan wes kalau udah bauen. Bauen ini artinya apa ya? Mulai membusuk. Nah, kayak gitu. Jadi untuk perbandingan kali ini memang yang terbaik itu Artemia. Dan untuk saran dari saya, kalau kalian pakai Artemia full sampai usia 3 bulan itu pasti biayanya itu tinggi ya, karena dari harga Artemia itu sendiri. Dan kalau ikannya sudah mulai besar itu berarti kan kebutuhan pakannya itu juga sangat banyak ya. Jadi kalau pakai Artemia tetas terus sampai usia panen itu akan meningkatkan biaya produksi.
Saya biasanya mengakalinya dengan untuk pakan artemia. Ini saya hanya pakai sampai usia 2 mingguan. Nah, kenapa sampai usia 2 mingguan? Karena di usia 2 mingguan itu ikan gupi sudah bisa makan pelet-pelet kayak mem 2/3 itu sudah bisa. Jadi usia 2 minggu ini size-nya sudah agak besar, sudah bisa makan mem yang 2/3. Nah, setelah itu saya kasih mem yang 2/3. Nah, setelah usia sebulanan itu baru beralih ke mem yang 3/5 sampai panen. Jadi cara itu bisa dilakukan untuk menekan biaya produksi ya. Jadi nanti size-nya itu masih tetap besar. Masih bisa besar. Dalam waktu 2 bulanan itu sudah bisa size induk. Nah, kayak gitu. Ya, ini kemarin mohon maaf ya karena tidak bisa update setiap hari karena kemarin itu banyak kesibukan juga, kadang kelupaan juga, kadang ya wes lah. Intinya saya mohon maaf tidak bisa update ini setiap hari. Bisanya ini update malah setelah 1 bulan. Ya, oke lah. Kalian bisa nilai sendiri pakan mana yang paling baik untuk ikan kalian. Ada beberapa pertimbangan, yaitu tadi nutrisi dari si pelet, yang kedua dari ukuran pelet atau ukuran pakan. Pertama nutrisi pakan, ukuran pakan. Itu yang sangat penting untuk pertumbuhan ikan. Dan yang terakhir itu dari volume wadah ya, karena ini wadahnya gak besar-besar amat, jadi size-nya itu gak bisa maksimal. Kalau ini masih kurang. Kalau saya bilangnya size segini ini masih kurang. Seharusnya dalam usia 3 mingguan ini bisa lebih besar lagi. Cuman karena tempatnya kecil, ya wes lah. Karena ini untuk menyamakan perlakuan untuk semua ikan. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa membuka wawasan kalian semua mengenai pakan pelet, mengenai perbandingan pakan pelet untuk ikan gupi. Buat kalian yang masih bingung, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu. Buat kalian yang mau request video, tulis saja di kolom komentar, nanti pasti akan saya buatin. Oke? Ya, mungkin sekian dulu video dari 69. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Jos, mantap.